Alhamdulillah berjumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Mari mengawali aktivitas kita. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai kepada bab 2, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Di sini ada tujuan pembelajaran kita, di antaranya menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian mendukung kedudukan, fungsi, makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya ya. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kita runut satu-satu. Yang pertama, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional Indonesia. Yang pertama, konstitusi. Nah, ini karikatur Mahkamah Konstitusi gedungnya ya. Nah, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri, yang dikatakan konstitusi. Tapi secara sederhana ya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini bentuk persatuan ya, dimana satu sama lain saling melengkapi. Di sini negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Ini secara umum makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia. Masih di makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di keadilan sosialnya ya. Ya, lihat simbol keadilan sosial, ada bentuk timbangan ya, yang satu sama lain seimbang. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam agama Islam dinyatakan yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya adalah takwanya. Nah, ini sejalan nih ya. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada kedaulatan rakyat. Ya. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian masih di makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di ketuhanan dan kemanusiaan. Lihat di sini diberikan gambar orang sedang beribadah, sholat ya, dimana bentuk pengabdian seorang hamba, khususnya orang Islam, salah satunya adalah ibadah sholat. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada makna Undang-Undang Dasar batang tubuhnya ya. Di sini kita paham atau sering kita dengar, sering kita lihat ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya ini sudah hasil kesepakatan ya, bukan yang masih diperdebatkan seperti di Piagam Jakarta ya, karena ada beberapa hal yang memang perlu dirubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu berisi dua materi ya. Yang pertama, materi pengaturan sistem pemerintah negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya.
Yang B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sini satu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pembukaan sebuah konstitusi bukan sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Kemudian di sini di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini buku undang-undangnya ya. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini ada beberapa sifat ya, antara lain sifatnya tertulis, kemudian singkat, kemudian supel, yang terakhir rigid. Nah, ini yang menjadi sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi. Berbicara masalah fungsi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ada beberapa fungsi, antara lain ada hukum dasar, kemudian juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol, kemudian juga sebagai alat pengatur, dan yang terakhir alat penentu. Yang C, kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, peraturan perundangan dalam hukum sistem hukum nasional itu yang pertama kedudukannya ya, atau mungkin yang tertinggi ya, tertinggi sampai yang terendah. Yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentunya posisinya paling tinggi ya. Kemudian yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian kedudukan yang ketiga ada Undang-Undang Dasar atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat Peraturan Pemerintah PP. Yang kelima keputusan Presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Ini maka satu sama lain bisa melihat ketika yang di bawah hendak membuat peraturan, aturan atau undang-undang, maka melihat yang lebih tinggi lagi sesuainya. Kalau tidak sesuai maka tidak bisa dilaksanakan, bahkan bisa dihapus atau mungkin dihentikan ya, untuk dilanjutkan yang nantinya akan dijalankan oleh masyarakat. Ada sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Nah, sifatnya ini ya, atau ciri-cirinya merupakan peraturan yang tertulis undang-undang itu. Kemudian dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Di luar ini tidak dibenarkan ya, atau tidak sah. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku, mengikat secara umum dan menyeluruh. Undang-undang ini mengikat. Kemudian melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini bisa di lingkungan sekolah, bisa juga dilakukan di tempat tinggal,
bisa juga dilakukan di masyarakat dalam rangka tadi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita simak, kita saksikan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan harapan dan iringan doa memberikan pemahaman dan manfaat untuk kita semuanya dan dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kemudian tetap semangat, sehat selalu buat kita semuanya. Mari di akhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.